Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku sehobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari teman kita. Nama akun teman kita adalah Om Musik Jadul. Beliau berkomentar seperti ini. Tolong buatin video tentang settingan rumahan yang gacor, aman dan sehat. Ayah baru meninggal, punya murai 2 ekor, nggak tahu cara merawatnya, dan juga aku sibuk kerja. Tak kasih pur doang ama jangkrik seingatku, tapi jarang bunyi, nggak kayak zaman yang ngerawat ayah. Intinya buat gacoran di rumah aja, nggak buat lomba. Terima kasih. Untuk omnya Om Musik Jadul, terima kasih sudah mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar, dan beliau membutuhkan pertolongan gitu ya. Jadi di rumah ada murai peninggalan dari ayah beliau gitu ya, yang sebelumnya itu gacor. Nah setelah ayahnya nggak ada, kemudian beliaulah yang tentunya bertugas untuk merawat dia gitu ya. Dan kondisi beliau ini kan sibuk kerja, jadi untuk rawatannya juga ala kadarnya, seingatnya pas longgar saja gitu ya. Oke ya, mohon maaf untuk Om Musik Jadul karena baru membuatkan video, karena saking banyaknya komentar yang masuk, jadi saya juga semuanya sebenarnya saya baca, dan kalaupun pertanyaan itu bisa dianalisa kemudian dicarikan solusi, ya tentunya saya akan buatkan videonya, entah itu responnya cepat ataupun lambat. Ya oke ya Om ya, jadi mohon maaf, mohon dimaklumi. Jadi untuk burung murai batunya di rumah, di situ omnya menginginkan dia itu bisa gacor, bisa sehat, bisa aman. Ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk murai batu yang gacor itu apa sih? Bagaimana sih ya? Agar dia gacor itu ada karakter murai batu yang ketika dia itu mendapatkan birahinya, itu dia gacor, artinya hormon testosteron yang timbul di badan burung murai batu yang jantan. Nah, di situ sudah memasuki usia dewasa, artinya dia itu sudah mampu menghasilkan hormon testosteron, otomatis dia ya inginnya pengen kawin gitu ya. Jadi dia itu bisa gacor ketika dia itu diberikan banyak extra fooding, kemudian ini tercerna menjadi energi, kemudian diubah menjadi hormon testosteron. Karena hormon testosteron inilah yang itu timbul dari tentunya protein yang masuk dalam jumlah yang banyak, ya. Nah, apakah untuk burung seperti ini itu akan sehat? Ya tentunya belum tentu. Karena dia mengalami seperti ini, dia diberikan banyak extra fooding, dia memiliki protein yang tinggi, dia terbentuk hormon testosteron. Nah ini bisa terjadi ketika dia itu kelebihan protein, dia over birahi, nah itu bisa gacor ya. Tetapi ada pula burung murai batu yang ketika dia itu over birahi, dia cuman ngeriwik, dia cuman diem aja. Itu kalau nggak ada musuh. Kalau ada musuh, dia main nakal, bisa ngelowo, bisa cabut bulu, bisa. Nah artinya apapun kondisinya dalam pertanyaan ini agar supaya gacor gitu ya. Jadi untuk langkah selanjutnya bagaimana Om? Ya tentunya kita pilih dari segi extra fooding, kemudian pemandian, kemudian penjemuran. Udah itu 3 poin itu dulu kita tentukan. Sebenarnya untuk video tentang bagaimana mengacorkan burung yang cuman ngeriwik, ngeplong, nah di situ sudah ada. Tetapi ya oke lah, kita akan bahas lagi. Jadi untuk poin pertama kita tentukan dari extra fooding dulu.
Jadi bisa berikan extra fooding itu sesuka dia. Dalam arti ketika pagi kita pantau, kita kasih jangkrik gitu ya Om ya. Seberapa dia maunya dalam satu saji. Dalam sekali penyajian itu dia habis berapa. Ibaratnya dalam 5 menit ataupun 10 menit dia itu habis berapa gitu ya. Dalam artian ketika kita berikan 10 jangkrik ya. Ketika jangkrik ke-11 dia sudah buat mainan, berarti yang harus kita berikan adalah 10 ekor untuk jangkriknya ya. Kemudian sore juga sama, kita berikan 10. Bagaimana untuk pemandian dan penjemuran? Ditiadakan dulu. Jadi kita fokus ke extra fooding dulu. Nah di situ kita pantau dalam 1 minggu bagaimana hasilnya. Oh belum gacor Om. Nah oke ya. Kalau belum gacor, kita tetapkan jangkriknya itu 10 pagi sore. Langkah selanjutnya setelah 1 minggu kita bisa berikan full penjemuran ya. Jadi pagi sore kita berikan jangkriknya 10 pagi 10 sore. Kemudian kita tambah untuk penjemuran. Jadi sebelum dijemur itu diberikan jangkriknya itu ya 10 pagi, kemudian habis itu dijemur, anginankan kerodong. Nah setelah itu sorenya juga sama. Nah kita pantau dalam 1 minggu bagaimana hasilnya, apakah dia itu sudah gacor atau belum. Nah oke ya. Ternyata belum gacor Om, berarti ini sudah 2 pola rawatan ya. 2 pola rawatan 2 minggu belum gacor juga. Nah ini kita rubah. Bagaimana caranya? Yaitu kita tetapkan dulu extra fooding itu tetap pagi sore 10. Nah setelah kita berikan jangkrik, kemudian kita berikan mandi. Jadi pagi ya, itu mandi pagi. Jadi pagi itu jangkriknya 10, kemudian mandi, kemudian angin-anginkan, kemudian kerodong. Nah bagaimana kita lihat hasilnya dalam 1 minggu, apakah dia itu sudah gacor ataupun belum. Nah oke ya, itu sudah 3 pola rawatan. Nah dari 3 pola rawatan itu apakah belum ketemu? Nah kalau belum ketemu, kita melangkah ke rawatan selanjutnya, yaitu dengan apa? Dengan 0 extra fooding. Jadi kita berikan saja untuk pemberian purnya saja. Jadi keseharian dia itu cuman makan pur saja, nggak ada rawatan, entah itu mandi stop, jemur stop, pengembunan stop. Pokoknya intinya kita fokus ke 0 extra fooding. Bagaimana hasilnya selama 1 minggu ya teman-teman ya. Nah kalau belum gacor, nah kita ke tahap yang ke berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, kita berikan 0 extra fooding. Kemudian kita fokus ke penjemuran. Jadi ketika pagi jangan ada pemberian extra fooding, kemudian kita jemur sekuat dia. Dalam arti dia itu kalau sudah mangar, sudah gelisah, nah kita tiriskan. Kita tiriskan kayak makanan ya, kita angin-anginkan lah ya. Setelah itu kita kerodong. Oke ya, berarti ini sudah 5. Kemudian kalau belum gacor juga, kita balik ke pemandian ya. Rawatannya berikan 0 extra fooding, jangan ada penambahan extra fooding. Yaitu paginya itu kita buka, kita mandikan langsung, anginankan, kemudian kerodong. Nah oke ya. Nah bagaimana hasilnya ketika dari beberapa rawatan tersebut, yaitu kurang lebihnya tadi berapa ya, 6 atau 7 itu kok belum gacor juga gitu ya. Nah kita berikan ke pengablakan ya Om ya. Jadi ini full ablak untuk pemberian extra fooding.
ini bisa diberikan berapa sukat dia. Kemudian untuk penjemuran, pemandian kita tiadakan. Nah, pasti di situ akan ketemu selama dia itu punya karakter gacor. Padahal di situ dituliskan bahwa sebelumnya ketika dirawat ayah gitu ya. Nah, di situ dia gacor, berarti pasti ada karakter gacornya. Nah, ini kalau untuk urusan gacor ya. Gacor itu apa sih bahasa dia? Dia berarti bunyi seharian. Dia kalau kita itu dia berarti berbicara itu seharian. Kalau kita nyanyi berarti kita nyanyi seharian. Nah, jadi untuk apakah untuk burung murai batu yang gacor itu kita dapatkan dia itu sehat, aman, itu tidak bermasalah? Nah, pasti bermasalah gitu loh ya. Karena apa? Ya, dia gacornya seharian. Berarti ada yang berlebih di situ. Berarti dia itu tidak sehat. Jadi untuk omnya, mohon maaf bila menginginkan burung murai batu yang gacor seharian, dalam arti dia itu harus sehat dalam arti pencernaannya itu normal, nutrisinya itu cukup, dalam arti tidak berlebih, tidak kurang, ya itu akan sulit ketika dituntut untuk gacor tetapi sehat, aman. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk gacor itu kebanyakan tetap bermasalah. Nah, itu untuk burung yang sudah mapan. Kecuali ya gacornya itu ketika kita dapatkan di burung murai batu yang sebelumnya itu bahan, kemudian setelah itu dia mapan. Nah, di situ kelihatan gacor. Nah, itu pun nggak akan selamanya gacor gitu loh ya. Nah, itu juga dia berarti sudah mendapatkan kesehatannya. Dalam arti yang sebelumnya dia itu mudah hutan gitu ya. Nah, di situ kan segala pencernaan dia, fisik dia, mental dia, birahi dia, emosi dia, di situ semuanya kacau, belum tertata rapi. Jadi di situ kelihatan giras. Nah, setelah dirawat beberapa minggu atau bulan dan di situ terlihat mapan. Nah, di situ ketika dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, kemudian dia gacor. Dia sering bunyi, dia mendapatkan fighternya. Nah, di situ tidak akan, tentunya kalau dia itu sehat, tidak akan gacor seterusnya. Pasti dia akan ada titik dia itu nyaman, dalam arti dia itu tidak gacor, dalam arti dia itu tidak kelebihan emosinya, dia itu tidak kelebihan suhu tubuh dia itu tidak kelebihan birahinya. Nah, di situ ya. Jadi mohon maaf untuk agar murai batu gacor dituntut untuk sehat, aman, ya itu sangat sulit ya. Yang ada kalau murai batu gacor itu tentunya kalau dia gacor 24 jam atau 12 jam ya tentunya ini bermasalah. Ketika dia mendapatkan birahinya, dia akan gacor, berarti dia itu memanggil pasangannya untuk melakukan perkawinan. Ketika dia itu gacor, ketika dia over emosi, makanya itu ada yang berlebih, yaitu apa? Suhu tubuhnya itu meningkat di luar batas kemampuan tubuh dia. Nah, berarti itu kan tidak sehat tentunya. Jadi burung yang sehat itu dia nyaman di rumah, oke lah dia itu akan sesekali fighternya itu akan keluar ketika dia kaget, ketika dia dengar burung yang lain, entah itu masteran, entah itu burung murai batu yang lain, entah itu burung murai batu tetangga, entah itu ada benda jatuh, entah itu ada kendaraan yang lewat, ya di situ emosinya timbul. Itu berbeda antara burung murai batu satu dengan yang lain, itu disebabkan berbeda gitu ya Om ya. Tetapi kalau kita lihat dengan kasat mata ya dia sehat saja, dia gacor enak gitu ya. Tetapi kalau yang gacor ini seharian dan berlangsung dalam waktu yang lama, tentunya ketika dia ketemu musuh 60% nggak akan jalan. Nah, tetapi omnya kan ini pengennya murai batu hanya gacor saja gitu ya. Oke, jadi
bisa dirawat dari apa yang sudah saya sampaikan di awal. Di situ ada kurang lebihnya ada 6 atau 7 itu tadi, lupa. Dan jadi rawatan itu satu arah, di situ akan ketemu titik gacornya. Oke ya, untuk omnya terima kasih sudah berkomentar. Semoga bisa memahami. Salam satu hobi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.